Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami akan buat podcast mengenai kunci kesuksesan. Kali ini yang akan mengulas adalah Rahmadila Safitri. Kepada Rahmadila Safitri, open mic. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan bahas tentang kunci sukses. Sebelumnya, kita harus tahu definisi sukses itu apa. Dan yakinlah setiap orang tuh memiliki definisi yang berbeda. Antara satu dengan yang lain pasti dia memiliki arti yang berbeda. Misal, si A mengatakan kalau dia bisa sukses ketika dia udah berhasil kuliah di jurusan favorit dan universitas favorit yang dia inginkan. Atau bisa juga si B yang dia bilang dia sukses ketika dia bisa mengumpulkan 1 miliar pertamanya di usia 25 tahun. Atau si C, dia bisa mengatakan dirinya udah sukses ketika dia bisa menghidupi orang tuanya. Dan tentu itu adalah definisi yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah jangan jadikan tolak ukur sukses kita harus sama dengan tolak ukur kesuksesan orang lain. Karena ketika kita memaksakan untuk sama, siap-siap kita akan jadi orang gila. Orang gila ya. Itu semua nggak bisa kita lakuin. Kenapa? Karena setiap kita memiliki rules yang berbeda, goals yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan habits yang berbeda. Nggak mungkin bisa disamakan. Oh, luar biasa sekali dari Kak Dila yang sudah menyampaikan tentang suksesnya tadi. Oke, kita juga mau nanya nih sama Kak Dila. Apa saja sih tips-tips atau kunci dari sukses itu? Oke Kak Dila, silakan. Ketika ditanya kunci sukses, dulu pernah ketika kuliah dulu, ada seorang teman yang mengatakan seperti ini. Dia kunci sukses tuh menurut dia tuh ada 3. Kalau disingkat itu jadi do it. Apa sih do it gitu? Do it itu doa, ikhtiar, tawakal. Maksudnya apa coba? Nah, kita bahas satu-satu ya. Maksud doa tuh berdoalah atas apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan atau goalsnya kita. Misalnya, kamu mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi advokat, atau insinyur, atau menteri luar negeri, terserah. Yang penting doa dulu. Yang kedua, itu adalah ada bab ikhtiar namanya, alias usaha. Ketika misalnya kita udah jadi dokter nih, kita mau cita-citanya jadi dokter nih, dan jangan lupa kalau kita harus usaha. Usahanya apa? Berarti kita harus luangkan waktu lebih buat belajar, berusaha kuliah di universitas kedokteran dengan jurusan yang berbau dengan kedokteran, dan menambah referensi lain yang berkaitan dengan dunia kedokteran. Tidak hanya rebahan ya Kak? Iyalah, nggak mungkin cuma rebahan. Kalau rebahan siap-siap nanti dokter yang datang ke kita gitu. Nah, yang ketiga itu ada bab tawakal. Tawakal tuh artinya berserah diri. Jadi teman-teman, ketika kita udah doa nih sama Allah, udah ikhtiar juga gitu, tawakal, serahkan lagi sama Allah. Karena ketika cita-cita kita itu baik, ketika usaha kita itu baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil terbaik. Dan ketiga elemen ini gak bisa dipisahkan. Antara doa, ikhtiar, tawakal tuh gak bisa dipisahin. Kenapa? Dia saling berkaitan. Contoh nih, kita mau sukses tapi kita gak ada ikhtiarnya, kita cuma doa lalu tawakal. Misal nih, ya Allah gitu, aku pengen jadi dokter gitu, tapi usaha kita nggak ada, lalu kita berserah diri aja, rebahan aja di rumah, nonton YouTube, scroll Instagram sana sini gitu. Kira-kira bisa tercapai nggak? Mana bisa? Ya nggak mungkin kan gitu. Impossible. Betul sekali, impossible. Atau misal nih, kita mau sukses tapi kita cuma ikhtiar sama tawakal aja. Kita mau jadi dokter misal tadi kan gitu, lalu kita nggak ada doa, kita cuma belajar lalu kita berserah. Kita lupa kalau kita itu adalah sebagai seorang hamba. Karena sombong kali kita sebagai seorang hamba kalau kita nggak ada doa, nggak ada minta. Kenapa? Yang pemilik kesuksesan itu siapa?
Allah lah, coba lagi. Nah, betul sekali. Yang memiliki kesuksesan itu adalah Allah. Jadi sebagai seorang hamba, sombong sekali kita kalau kita nggak ada doa sama Allah. Jadi itu maksud ketiga itu saling berkaitan. Dan, nah misalnya nih, kita udah ikhtiar, udah doa, udah tawakal, udah semuanya, namun nggak kesampaian cita-cita kita tadi gitu, atau kita nggak sukses di bidang yang kita inginkan. Nah, kira-kira Allah itu adil atau enggak? Adil lah kak. Kan gini konsepnya. Kalau seandainya pilihan kita itu tidak terwujud, berarti yang terwujud adalah pilihan Allah. Jadi Allah siapkan pilihan yang terbaik, dan insya Allah pasti baik, karena pilihan dari Allah pasti baik. Betul sekali. Ya, karena ketika cita-cita tadi atau kesuksesan yang menurut kita itu tadi nggak tercapai, yakinlah Allah tuh tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tugas kita sebagai seorang hamba apa? Ya doa, ikhtiar, tawakal. Mungkin kita nggak bisa sukses di bidang itu, namun Allah yakin kita bisa lebih sukses di bidang yang lain. Seperti itu kunci sukses menurut kakak. Jadi kunci sukses ada 3, ada doa, ikhtiar, plus tawakal. Terima kasih kepada Kak Dila yang sudah menyampaikan tips-tipsnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. See you, sampai jumpa. Ayo bentar, tunggu, jangan quotes dulu. Ada quotes menarik nih. Terus semangat belajar dan terus belajar, dan juga jangan lupa jadi terus lebih baik. Kenapa? Karena menjadi baik itu baik, menjadi lebih baik itu lebih baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.